Halo Sobat Pajak sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Dokter Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang mengenai tanggung jawab renteng faktur pajak. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng pada subscribe agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video dari setiap video yang akan saya upload. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman sobat pajak yang lainnya agar banyak yang mendapatkan pencerahan atau ilmu terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu namanya tanggung jawab renteng faktur pajak. Jadi tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng adalah pembeli bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaporan PPN keluaran lawan transaksi. Jadi artinya gini, katakanlah saya sebagai pembeli, perusahaan saya namanya PTA, saya beli barang kepada PTB. Sebagai PTA, saya yang membeli barang, maka saya dipungut PPN oleh PTB. Katakanlah saya beli barang nilainya katakanlah 1 juta gitu ya. Kemudian PTB akan menerbitkan invoice senilai 1 juta plus PPN 11%, 110.000. Sehingga total tagihan yang diterbitkan oleh PTB kepada saya sebagai PTA adalah 1.110.000, yaitu berupa invoice dan faktur pajak. Berapa nilai faktur pajak atau PPN masukan yang saya harus bayar untuk menerima faktur tersebut adalah 110.000. Sehingga saya total membayar nilai barangnya 1 juta plus PPN 110.000. Sehingga saya membayar secara total adalah 1.110.000. Oke. Kemudian saya terimalah itu invoice. Saya terima kemudian faktur pajak dari lawan transaksi yaitu PTB. Faktur pajak yang saya terima dari PTB ini namanya faktur pajak masukan buat saya dan faktur pajak keluaran untuk PTB. Oke. Kemudian mengenai faktur pajak yaitu tanggung jawab renteng. Bagaimana mekanisme tanggung jawab renteng itu? Ketika saya menerima faktur pajak yang kemudian saya sudah bayarkan PPN-nya, maka saya akan mengkreditkan faktur pajak ini, faktur pajak masukan ini. Saya input pada faktur perusahaan saya PTA untuk mengurangi PPN keluaran atau penjualan saya. Nah, katakanlah misalnya saya input, saya masuk, kemudian itu menjadi PPN masukan yang mengurangi PPN keluaran, sehingga ketemulah pajak kurang bayar atau PPN kurang bayarnya. Nah, yang disebut dengan tanggung jawab renteng adalah atas PPN masukan yang sudah kita kreditkan di dalam faktur pajak kita, yang kita laporkan untuk mengurangi PPN keluaran tadi, yang sudah kita input. Jadi faktur pajak masukan yang kita terima dari PTB, kemudian kita kreditkan tersebut, itu akan menjadi tanggung jawab renteng kita ketika nanti menjadi masalah. Masalahnya seperti apa? Misalnya PTB menerbitkan faktur pajak yang kita terima tersebut, kemudian PTB tidak melaporkannya dan tidak menyetorkannya ke negara. Sehingga apa dampaknya? Faktur pajak yang kita input tersebut, yang kita kreditkan, tidak ketemu lawan transaksinya. Karena si PTB tidak melaporkan sebagai PPN keluaran. Sementara kita sudah mengakui namanya PPN masukan. Disinilah yang kemudian menjadi konflik. Artinya apa? Negara dirugikan. Kita mengklaim PPN sebesar Rp110.000, tetapi
negara tidak menerima atau belum menerima uang sebesar Rp110.000 dari PTB tersebut. Karena PTB belum atau tidak melaporkan PPN keluaran yang mereka kasih ke kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab renteng oleh si pembeli. Kita sebagai pembeli bertanggung jawab juga atas PPN masukan yang sudah kita kreditkan. Jadi tidak hanya cukup kita membayar PPN masukan tersebut, kemudian kita terima fakturnya, kemudian kita input. Teknisnya tidak bisa hanya seperti itu saja. Tetapi melihat adanya aturan yang mengatur tentang di Undang-Undang HPP tentang Cipta Kerja yang mengenai tanggung jawab renteng ini, maka saya sarankan untuk teman-teman sobat pajak sekalian, khususnya untuk transaksi pembelian yang nilainya atau partainya besar, syaratkan dengan salah satu syarat. Contoh, misalnya begini. Ketika kita membeli satu barang dengan kapasitas yang besar, misalnya dalam satu bulan kita melakukan pembelian kepada supplier A, misalnya transaksi satu bulan itu 10 miliar misalnya. PPN yang kita bayar ke mereka adalah 1,1 M karena 11%-nya. Maka untuk memastikan bahwa PPN masukan yang kita bayar ke mereka, ke PTB ini adalah sudah dilapor dan disetor, maka caranya adalah bayarkan dulu invoice-nya. Ketika mereka meminta untuk dibayarkan faktur yang mereka terbitkan ke kita, maka minta tanda bukti pembayaran dan pelaporan PPN atas faktur pajak yang sudah kita terima. Jadi mereka harus menunjukkan bahwa faktur pajak yang diberikan kepada kita sudah dilapor dan disetor ke negara. Sehingga ketika kita mengkreditkan tidak akan jadi masalah. Karena apa? Lawannya sudah pasti ketemu. Ini karena menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai pembeli. Makanya disebut dengan tanggung jawab renteng. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya di PTB, tetapi kita juga akan terkena dampaknya. Jadi resikonya akan cukup besar. Oleh karena itu, untuk lebih amannya, sobat pajak sekalian, untuk transaksi terutama yang memang nilainya itu cukup besar, upayakan untuk syarat penagihannya adalah seperti itu. Jadi mereka menagihkan invoice, kemudian faktur pajak, maka bayar saja dulu invoice-nya. Untuk faktur pajak harus dilampirkan bukti lapor dan bukti store atas faktur pajak yang kita terima. Sepanjang mereka belum melaporkan dan belum menyetorkan atas faktur pajak yang kita terima, maka jangan dulu kita bayarkan. Ini untuk keamanan transaksi kita. Walaupun ini secara bisnis bisa jadi mungkin agak sedikit mungkin berbeda dengan pada umumnya transaksi bisnis. Tetapi ini untuk menjaga keamanan faktur pajak yang kita kreditkan. Sehingga ketika kita input data faktur pajak masukan tersebut, kita pastikan data faktur pajak masukan yang kita input tersebut sudah aman secara transaksi. Karena apa? Lawan transaksi sudah pasti kok, sudah lapor dan store. Jadi kita nggak ada masalah. Nah inilah cara untuk menjaga resiko daripada yang namanya tanggung jawab renteng atas faktur pajak pembeli. Untuk pembeli khususnya. Barangkali itu yang bisa saya share, saya sampaikan kepada sobat pajak sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa membantu dan juga mencerahkan pemikiran tentang administrasi khususnya perpajakan sobat pajak sekalian, sehingga bisa meminimalisir resiko adanya potensi-potensi pajak yang nantinya bermasalah di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.